perintah-perintahnya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kami ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia yang di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu ke mana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Saudara adalah saksi tentang penggenapan firman. Saudara adalah saksi tentang penggenapan firman. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Allah adalah firman. Bacaan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan 11. Sebagai pengantar, ibadah hari ini adalah ibadah syukur untuk merayakan hari ulang tahun ke-37 Gereja Yewon. Gereja Yewon didirikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1987. Ketika pendeta gembala bernama Jong Won-ju memiliki anak pertama yang lahir dengan gangguan pendengaran setelah menikah, ia berdoa dengan penuh harapan kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Dalam proses itu, Tuhan memanggilnya menjadi seorang gembala dan memimpin dia dari kota Busan ke kota Seoul untuk mendirikan gereja ini. Gereja Yewon dibangun dengan pegangan pada perintah Tuhan untuk memberitakan Injil di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu penginjilan dan misi. Oleh karena itu, kita berdoa dan berjuang untuk menyebarkan Injil ke 237 negara dan 5.000 suku bangsa yang belum dijangkau. Tahun ini kita telah mengadakan pekabaran Injil di negara-negara seperti Pakistan, Indonesia, Inggris, Filipina, Kanada, dan masih banyak lagi. Minggu lalu di Taiwan dan minggu ini di Meksiko, kita terus-menerus mengadakan pekabaran Injil dan membuat sistem penginjilan di seluruh dunia. Untuk itu tahun lalu kita mengadakan upacara pelantikan yang mengangkat 515 penatua dan senior diaken yang berdedikasi serta mengalokasikan satu penatua untuk menjangkau satu negara melalui undian yang dianggap sebagai cara Alkitabiah. Kita sedang menulis sejarah gereja yang belum pernah ada sebelumnya serta yang takkan ada sesudahnya. Sehingga kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita berada di dalam ini. Semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Saya tidak akan pernah melupakan saat Sisko bergabung dengan kebaktian bahasa Indonesia ini. Itu adalah hari ketika kita mengadakan upacara pelantikan yang mengangkat 515 penatua dan senior diaken. Sisko mengetahui kebaktian bahasa Indonesia melalui YouTube dan datang dengan sendirinya. Setelah beribadah, dia memiliki janji dengan temannya di sore hari. Namun, ketika saya menjelaskan tentang arti makna upacara pelantikan tersebut, lalu dia membatalkan janjinya dan ikut beribadah bersama. Saya yakin momen itu akan terus teringat dalam hidupnya dan mempengaruhi perjalanan iman Sisko. Saat itu hanya ada satu jemaat asal Indonesia bernama Yeni.
di kebaktian bahasa Indonesia ini. Tuhan mengirim Sisko ke komunitas ini yang dimulai dengan 1 orang. Kemudian mengirim Yuki dan Cia, Andre melalui Sisko, dan Legina melalui Deborah. Tuhan mengirim Yesaya yang belajar bahasa Korea melalui Zoom ke Korea. Memanggil Indra dan Salomo kembali ke Korea. Mengirim Jupri dan Benny melalui kelas bahasa Korea di Gimpo. Mengirim keluarga Lady melalui pertemuan di Asyamat. Dan mengirim keluarga Lauren melalui sesi konsultasi bisa. Tuhan akan memimpin kita selangkah demi selangkah untuk mengenal 300 suku di Indonesia dan membawa kita ke depan penginjilan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Saya percaya setiap jemaat yang berada di sini telah ditentukan Tuhan sejak sebelum dunia diciptakan dan dipanggil menjadi anak-anak Tuhan menurut waktunya, lalu mengutus ke gereja Yewon. Saya berpendapat bahwa gereja adalah sama seperti orang tua. Kita tidak dapat memilih gereja kita sendiri, melainkan Tuhan yang menetapkan. Saudara mungkin berpikir saudara berada di sini secara kebetulan, tetapi saya percaya bahwa saudara dipanggil di tempat ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu, ketika kita bertemu dengan sesama di dalam gereja, jika terjadi konflik, kita harus yang pertama memperbarui diri kita. Dan jika ada masalah, kita harus mencari jawabannya dalam firman Tuhan. Karena komunitas ini adalah komunitas yang saling diperkaya dengan pengalaman rohani dan sosial, bukan sekedar komunitas orang Indonesia yang berkumpul untuk hadir di gereja. Dalam proses itu, Tuhan menyembuhkan luka dan kepahitan kita dan memulihkan rupa Tuhan, gambar Tuhan melalui konflik dan masalah tersebut. Tuhan sedang berlatih kita untuk menjadi wadah yang murni dan layak dipakainya, agar kita bisa menampung lebih banyak jiwa dan mengasihi mereka. Jadi jangan menghindar. Percayalah kepada Tuhan dan hadapi semua tantangan dengan iman. Ketika kita melangkah dengan iman, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita setiap hari bergantung pada firman Tuhan, kita akan menjadi saksi akan Tuhan yang hidup dan Tuhan yang menyertai kita. Kita adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita dari semua kutukan, kebinasaan, takdir, neraka, maut, dan dosa. Jangan lagi terjebak dalam pola pikir lama yang ditanamkan oleh iblis, setan si iblis. Lepaskan diri saudara dari hal-hal tersebut. Nikmatilah kebebasan yang sejati dan hidup dalam kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang diberikan Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang jelas untuk kita masing-masing. Setiap minggu kita dapat mengkonfirmasi kehendak Tuhan dan mengiring kita ke gereja Yewon melalui firman mimbar. Sehingga kiranya kita dapat mengalami karya penciptaan baru yang menyelamatkan jiwa-jiwa melalui kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Pokok bahasan yang pertama adalah Allah yang memberi firman. Dalam ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Pernyataan tentang mengenal Allah dan Yesus muncul lebih banyak dalam surat-surat Yohanes dibandingkan dengan kitab Injil lainnya dan memiliki makna yang penting. Kata mengenal di sini melampaui pengertian mengetahui yang biasa kita ketahui. Artinya bukan hanya mengetahui secara indrawi, tetapi juga mengasihi dengan sepenuh hati. Bagaimana kita dapat yakin bahwa kita mengenal dan mengasihi Yesus? Dan dengan cara apa kita bisa membuktikan kasih yang tidak terlihat? Dalam persoalan ini, Rasul Yohanes memberikan jawaban yang jelas. Ia berkata, barang siapa yang menuruti perintahnya, ia dapat dikatakan mengenal Allah.
Yesus juga mengatakan demikian dalam Yohanes 4 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita yang telah menerima anugerah Allah bukanlah hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Hamba kebenaran harus hidup dengan menuruti firman yang diberikan oleh Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dalam Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Dalam ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Meskipun kita mengatakan mengenal Yesus, jika kita tidak hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita tidak dapat dikatakan bahwa kita mengenalnya. Pada akhirnya kita dapat menilai apakah seorang benar-benar mengenal Tuhan adalah dengan melihat buah yang dihasilkan oleh kehidupannya. Apa yang ada di dalam diri kita akan terlihat dari luar, sehingga melihat tampilan luar adalah salah satu cara untuk mengetahui isi hati. Di dalam iman, tindakan kita akan mencerminkan motivasi dalam diri kita. Dan dari tindakan tersebut kita bisa menilai motivasi batin kita. Allah mengetahui motivasi kita yang tersembunyi. Ketika kita melepaskan motivasi tersembunyi dan mengikuti kehendak Allah dengan murni dan tulus, Allah akan bekerja melalui kita tanpa peduli dengan situasi dan kondisi kita. Allah memberikan buah kepada kita. Tugas kita adalah mengaku iman yang benar dan memilih hari dengan iman. Kita dihadapi pada hanya dua pilihan. Apakah kita memilih untuk berkenan kepada Allah atau berkenan kepada iblis, setan si iblis? Hanya ada dua pilihan. Apakah kita memilih untuk berbuat yang bermanfaat bagi Injil atau untuk diri kita sendiri? Dalam ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Rasul Yohanes menyatakan bahwa orang yang telah sempurna kasih Allah adalah orang yang menuruti firman-Nya. Ini adalah penafsiran dari pernyataan Yesus yang mengatakan kita mengenal pohon dari buahnya. Dalam Matius 7 ayat 16 sampai dengan 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak turi atau buah ara dari rumput turi? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ada perjalanan rohani yang sangat penting di sini. Pohon dan buahnya bukanlah dua hal yang terpisah. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Ketika kita terapkan pada diri kita sebagai anak-anak Allah yang memiliki identitas dan kebanggaan, kita akan menuruti firman Allah. Dengan demikian, anak-anak Allah akan menghasilkan buah sebagai anak-anak Allah. Namun orang-orang yang terkait pada dunia hanya dapat menghasilkan buah-buah dunia. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, diri kita sebagai dahan-dahannya.
Ia berfirman dalam Yohanes 15 ayat 4, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Dalam ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Allah tidak membiarkan kita yang telah menerima anugerahnya hidup di dunia ini begitu saja. Kita tidak pernah sendirian. Karena Yesus berdiam di dalam kita, kita dapat hidup bersamanya. Yesus datang sebagai keturunan perempuan, mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Melalui kebangkitannya, ia telah mengalahkan kuasa kematian dan menghancurkan kepala iblis serta menyelesaikan semua masalah kita. Masalah yang terpisah dari Tuhan, masalah dosa dan masalah setan diselesaikan dengan sekali, dengan sempurna sampai selama-lamanya. Dia telah menghancurkan kepala raja dunia ini dan mengalahkan kekuatan jahat yang memegang kekuasaan di udara. Raja atas segala raja, Kristus bersama kita. Dalam Galatia 2 ayat 20, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kita telah mati dan hanya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita. Oleh karena itu, kita menjadi komunitas kasih yang saling mengasihi sebagai sesama anggota gereja komunitas Injil. Dalam Yohanes 13 ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Tindakan Yesus adalah mengasihi saudara-saudara. Kita harus mengasihi sesama anggota yang Allah temukan di dalam komunitas kita. Dan seperti Allah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni satu sama lain, bahkan sampai 70 kali, 7 kali. Dan juga kita harus mengasihi jiwa-jiwa di luar gereja. Cara terbaik untuk menunjukkan kasih kepada mereka adalah dengan memberitakan hidup kepada mereka. Satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup adalah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika kita kehilangan hidup, semua yang kita miliki di dunia ini tidak ada artinya. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidup. Apa yang Yesus berikan kepada kita dengan darahnya di kayu salib adalah hidup. Karena kita menerimanya sebagai hadiah secara cuma-cuma, kita juga harus menyampaikannya sebagai hadiah secara cuma-cuma kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12, "Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu." Hadiah terpenting di dunia, hadiah yang tak tertandingi, hadiah yang harus terima semua orang adalah hidup yang diperoleh melalui Yesus Kristus. Yohanes 20 ayat 31, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Mereka yang menerima firman Allah akan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mereka adalah yang menikmati berkat keselamatan yang diberikan kepada mereka. Mereka yang memiliki keyakinan keselamatan. Mereka yang mengetahui makna dan memakai kuasa keselamatan. Mereka yang mengetahui siapakah mereka. Firman Allah mengatakan sudah selesai. Perkataan manusia berkata bahwa kita masih punya pekerjaan yang harus dilakukan dan harus berusaha dengan giat.
Firman Allah berjanji, aku akan menolong kamu. Dia berkata, dengarlah, lihatlah keselamatan yang aku lakukan. Dalam Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Hubungan yang benar antara Allah dan manusia adalah bergantung kepada Allah, taat kepada Allah, melayani Allah. Ketika itu Allah akan memberikan kita berkat rohani, dan mereka yang menerima berkat rohani akan menguasai dunia, dan dunia juga membawa berkat jasmani. Inilah prinsipnya. Saya berdoa agar kita semua dapat menerima firman-Nya dan taat pada firman Allah sebagaimana adanya. Pokok bahasan yang kedua adalah Allah yang menggenapi firman. Dalam ayat 7 sampai dengan 11, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Alkitab terdiri Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menubuat bahwa Mesias akan datang. Perjanjian Baru menggenapi bahwa Kristus Mesias telah datang. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Mesias dalam bahasa Ibrani berarti Kristus dalam bahasa Yunani. Oleh karena itu, Alkitab mencatat bahwa Mesias, yaitu Kristus, datang untuk menyelesaikan 3 masalah mendasar manusia. Dari siapapun yang percaya pada fakta itu akan diselamatkan. Ketika manusia berbuat dosa dan menjadi budak setan, Allah segera menjanjikan dan membuka jalan keselamatan. Nubuat di Perjanjian Lama digenapi di Perjanjian Baru. Dalam kebenaran Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tuminya. Dalam Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 5, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mengatakan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Dalam Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Kedatangan Yesus ke dunia menjadi titik pemisah antara sebelum Masehi dan Masehi. Itu bukan hanya memiliki arti sejarah, tetapi dengan kedatangan Yesus, nasib seluruh umat manusia telah diubah. Dengan kata lain, kedatangan Yesus menandakan bahwa era baru yang terang telah dimulai. Kita yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan menjadi anak-anak Allah adalah anak-anak terang, umat perjanjian. Saat ini Allah masih menggenapi firman-Nya melalui janjinya yang dipegang oleh anak-anaknya setiap minggu melalui firman mimbar. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan adalah memegang perjanjian Tuhan sebagai firman. Mereka yang memegang perjanjian akan melihat Allah yang menggenapi firman-Nya. Namun mereka yang tidak memegang perjanjian tidak akan dapat menyadari penggenapan firman Allah yang telah tergenapi. Saya berdoa agar hari ini kita dapat memegang erat perjanjian yang Allah berikan kepada kita masing-masing dan mengalami Allah yang hidup dan menggenapi dalam hidup kita selama seminggu ke depan. Sebagai kesimpulan, ada sebuah pepatah seperti ini, tidak kenal maka tidak sayang, semakin mengenal semakin mengasihi. Jika kita tidak mengenal orang lain, maka tidak ada cinta atau kasih sayang yang akan muncul. Dari sudut pandang rohani, ini berarti bahwa sebanyak kita mengenal Allah, kita dapat mengasihi Allah. Dan sebanyak kita mengasihi Allah, kita dapat mengasihi sesama dengan seiman dan jiwa-jiwa. Dalam Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Setiap hari kita bertemu dengan Allah melalui firman-Nya, berbicara dan bersekutu dengan Allah serta menanyakan apa yang Allah inginkan melalui doa. Kita memakai kuasa yang diberikan kepada kita melalui penginjilan dan memperluas kerajaan Allah. Inilah yang disebut sebagai 3 hal dalam hari ini. Untuk menghancurkan rumah yang dibangun oleh setan di dalam diri kita dan mendirikan menara Allah, partisan Allah. Hari 3 kali, yaitu pagi hari, siang hari, malam hari, kita berfokus pada perjanjian Tuhan. Itu disebut 3 konsentrasi. Dengan sungguh-sungguh mencari hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus, kehidupan rohani kita akan semakin dikuatkan. Inilah yang disebut hanya 3K. Oleh karena itu, kita tidak hanya menjadi jemaat yang pepeh di gereja, tetapi ketika mendengar firman, kita memegang perjanjian yang diberikan kepada kita masing-masing dan menjadi saksi yang mengalami Allah yang menggenapi perjanjian tersebut. Sebagai murid Kristus, saya berdoa agar kita semua dapat memberikan pengaruh rohani dimanapun kita berada dan menjadi penginjil serta misionaris yang dipakai untuk menyampaikan Injil kepada 300 suku di Indonesia dan 5.000 suku di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Tuhan yang hidup, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami dari segala kutuk, kebinasaan, takdir, dan nasib, maut, dosa, dan kuasa setan. Sekarang jangan biarkan lagi kami terikat dengan belenggu sebagai hamba, tetapi biarkan kami hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang sambil menikmati status dan otoritas yang Engkau berikan. Biarkan hari-hari kami dipenuhi dengan 3 hal dalam setiap hari ini, dan biarkan firman-Mu terwujud dalam hidup kami. Kiranya kami menjadi saksi yang menyampaikan apa yang kami lihat, dengar, dan alami. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Kami ingin mengasihi-Mu lebih dalam Tuhan. Kami ingin dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Dengan demikian kami ingin mengasihi jiwa-jiwa yang Engkau percayakan kepada kami dan saudara-saudara seiman yang bersama kami. Biarkan kasih Allah melimpah dalam diri kami dan mengalir ke sekeliling kami.
Berikanlah kami kekuatan untuk memulai yang baru dengan percaya dan bersandar kepadamu. Sekarang biarkan kami hidup hanya dengan caramu, bukan cara kami atau cara dunia. Terima kasih karena Engkau bersama kami dengan Roh Kudus-Mu, memimpin dan bekerja di dalam kami. Biarkan menara kegelapan dan menara setan di dalam diri kami runtuh dan menara Allah didirikan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.